Om Swastiastu, selamat pagi siswa-siswi sekalian. Apa kabarnya? Harapan Bapak, siswa-siswi sekalian baik-baik saja. Perlu saya sampaikan lagi, mari sama-sama menjaga kesehatan, lebih-lebih dalam situasi yang seperti ini ya. Masih dalam suasana COVID-19, bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID tersebut. Siswa-siswi sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas Asungkerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa Ranjing Hatara Langit, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan proses pembelajaran kita dengan media WhatsApp. Jadi karena situasi masih pandemi seperti ini ya, tentunya harapan Bapak, siswa-siswi sekalian bisa mempersiapkan diri ya untuk mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan ini. Harapan Bapak, siswa-siswi sekalian hadir semua dan bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan nyaman, dengan tenang. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang moksa. Seperti biasa, literatur penunjang kita yaitu buku Siswa Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11 tingkatan SMA SMK edisi revisi 2017. Bapak juga akan kirim nanti linknya yaitu via WhatsApp grup kita. Jadi sebelum masuk ke materi ini, ke pembelajaran ini, mengikuti video pembelajaran ini, siswa-siswi sekalian, harapan Bapak silahkan baca dulu literatur penunjang yang ada. Pahami dulu tentang isi daripada bacaan, buku bacaan yang Bapak kirim itu sekaligus sebagai kegiatan literasi kita ya. Jadi silahkan dibaca nanti. Setelah dibaca baru masuk ke pembelajaran, video pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran secara daring dengan pendekatan saintifik dengan media WhatsApp. Peserta didik kelas 11 diharapkan dapat menjelaskan pengertian moksa, memahami berbagai macam jalan menuju moksa, memahami Ashtanga Yoga sebagai tahapan menuju yoga, mengamalkan cara untuk mencapai tujuan akhir menurut agama Hindu dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, selama proses pembelajaran bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Peta konsep kita agar tidak keluar dari pertemuan kita pada kesempatan ini, moksa. Ada pengertian moksa di situ, jalan menuju moksa, Ashtanga Yoga sebagai tahapan menuju moksa, tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Nah, perhatikan gambar ini ya. Jadi ini proses reinkarnasi, proses perjalanan roh seseorang ya. Jadi mulai dari bayi hingga akhirnya menua nanti, kemudian terlahir lagi ya. Selama kita tidak mengetahui hakikat sang diri, kita akan selalu mengalami yang namanya kelahiran.
Maka dari itu, materi pembelajaran yoga ini yang akan menjawab daripada permasalahan ini. Kemudian siswa-siswi sekalian, kita mulai dari pengertian moksa dulu ya. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta, tepatnya akar kata mus, yang artinya membebaskan atau melepaskan. Moksa berarti kelepasan atau kebebasan. Dari pemahaman istilah tersebut, kata moksa juga dapat disamakan dengan nirwana, nisreyasa, atau keparamartan. Moksa adalah alamnya Brahman yang sangat gaib dan berada di luar batas pikiran manusia. Moksa bisa disamakan dengan nirguna Brahman. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menjelaskan bagaimana sesungguhnya alam moksa itu. Moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Alam moksa bukan sesuatu yang bersifat khayal, tetapi sesuatu yang benar-benar adanya. Karena demikian dikatakan oleh ajaran kebenaran agama. Moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu bersatunya antara Atman dengan Brahman. Moksa dapat juga disebut dengan mukti, artinya mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng. Siswa-siswi sekalian, bila seseorang sudah mengalami moksa, dia akan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum karma, dan bebas dari penjelmaan kembali, reinkarnasi, serta dapat mengalami atau mewujudkan Satchit Ananda, kesadaran, kebenaran, dan kebahagiaan. Nah, itu tentang moksa, siswa-siswi sekalian. Dan kita lanjut kepada bagian-bagian moksa. Apa saja bagian-bagian moksa? Yang pertama, jiwan mukti. Apa itu jiwan mukti? Jiwa mukti adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmannya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indera dan maya atau pengaruh duniawi. Nah, dalam keadaan seperti ini disamakan dengan sampya dan sarumpya. Kemudian bagian yang kedua, wideha mukti. Apa wideha mukti, siswa-siswi sekalian? Ya. Jadi wideha mukti itu adalah tingkat kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atmannya telah meninggal, tetapi rohnya yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Tingkat keberadaan atman dalam posisi ini itu bisa disetarakan dengan salokya. Tingkatan keberadaan atman dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Jadi masih ada pengaruh maya, ya, pengaruh duniawi. Wideha mukti dapat disejajarkan juga dengan salokya. Kemudian yang ketiga, purna mukti adalah tingkat kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkatan ini, posisi atman seseorang, keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang yang akan dapat mencapai posisi ini, apabila yang bersangkut sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci, mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya ini. Posisinya purna mukti itu dapat disamakan dengan sayudya, bagian dari yatnya. Kemudian tingkatan yatnya. Yang pertama ada samipya. Adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi
dan oleh para maharisi. Beliau dalam melakukan yoga samadhi telah dapat melepas unsur maya sehingga beliau dapat mendengar wahyu Tuhan. Contohnya ini adalah para maharisi. Jadi mereka bisa mendengarkan wahyu Tuhan. Kemudian yang berikutnya tingkatan moksa adalah sarumpia. Sarumpia atau sadarmia adalah suatu kebebasan yang didapat oleh seseorang dunia ini karena kelahirannya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Contoh seperti halnya Sri Rama, ya, Sang Buddha, kemudian Sri Krishna. Mereka termasuk dalam kategori sarumpia. Yang berikutnya Salokya adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini dapat dikatakan Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Berikutnya siswa-siswi sekalian, yaitu Sayujya. Sayujya adalah tingkat kebebasan yang tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu dengan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, Ida Sang Hyang Widi disebut dengan Brahman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman sesungguhnya adalah Tuhan. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjut, yaitu jalan menuju moksa. Nah, jalan menuju moksa yang sering dikenal dengan istilah catur marga. 4 jalan atau jalan untuk mencapai moksa. Bhakti marga. Ini jadi bhakti marga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman, berlandaskan rasa cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widiwasa. Kata bhakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, atau persembahan, atau kasih. Jadi menghubungkan diri dengan jalan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya karma marga, jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kerja tanpa pamrih atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang paling utama dari karma yoga ialah melepaskan semua hasil dari segala perbuatannya. Jadi kita tidak terikat dengan hasilnya. Jnana marga, jalan yang ketiga ini ya. Yaitu menyatukan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widiwasa dengan jalan kebijaksanaan filsafat pengetahuan. Jadi dengan mempelajari Weda. Kemudian yang terakhir itu Raja Marga, suatu jalan untuk mencapai kelepasan atau moksa melalui yoga. Kemudian siswi sekalian, dalam Hindu juga kita mengenal istilah Ashtanga Yoga. Ini sebagai tahapan menuju moksa. Apa saja itu? Ashtanga Yoga yang patut dipedomani atau dilaksanakan oleh
praktisi ajaran Raja Marga, jadi raja yang terakhir tadi. Ada yama. Apa itu yama? Suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani ini ya. Misalkan dilarang membunuh ya, ahimsa, dilarang berbohong, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, pantang melakukan hubungan seksual ya, terutama dalam masa brahmacari seperti siswa-siswi sekalian, dan tidak menerima pemberian dari orang lain ya. Yang kedua niyama, yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Misalkan tetap suci lahir batinnya, selalu puas dengan apa yang ada, mempelajari kitab-kitab keagamaan, selalu berbakti kepada Tuhan. Jadi ini tingkat rohaninya. Kalau yama tingkat jasmani. Yang berikutnya asana, sikap duduk yang menyenangkan, teratur, disiplinnya, macam-macam sikap duduknya. Pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka menarik napas, kumbhaka menahan napas, recaka mengeluarkan napas. Pratihara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indera dari ikatan objeknya, sehingga orang dapat melihat hal-hal yang suci. Yang keenam, dharana, adalah usaha-usaha untuk menyatu pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Dan yang ketujuh, dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada sesuatu objek. Dhyana ini dapat dilakukan terhadap istadewata. Semedi, yaitu penyatuan atman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur, dengan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dari Tuhan. Itu tentang Astanga Yoga. Yang berikutnya itu tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Secara umum dalam ajaran agama Hindu terdapat 2 prinsip ajaran yang berbunyi suatu prinsip ya, ajaran yang berbunyi moksatam jagat hita yaca iti dharma, yang berarti tujuan umat manusia beragama adalah untuk mencapai jagat hita atau kesejahteraan, dan moksa adalah kebahagiaan. Jagat hita adalah tercapainya kesejahteraan jasmani, sedangkan moksa adalah terwujudnya ketentraman batin, kehidupan abadi, manunggalnya Sang Hyang Atman dengan Sang Hyang Widiwasa. Nah, cara kita mengenal istilah catur purusa arta ya, dalam mencapai tujuan hidup. Ada dharma, kama, arta, dan moksa. Berikut adalah bagian-bagian dari masing-masing catur purusa arta. Yang pertama, dharma, yang berasal dari akar kata dar, yang berarti menjinjing, memelihara, memangku, atau mengatur. Jadi kata dharma dapat berarti sesuatu yang mengatur atau memelihara dunia beserta makhluk. Dharma ini bisa kita ibaratkan rambu-rambunya, rambu-rambu hidup. Dharma bisa dikatakan juga kebenaran. Jadi dalam melakukan sesuatu hal itu harus berdasarkan dharma ini. Yang kedua, arta. Arta dalam catur purusa arta mempunyai beberapa makna. Kata arta dapat berarti tujuan, demikian pula dalam kaitannya dengan kata parama arta, tujuan yang paling tertinggi. Parama arta tujuan atau kepentingan orang lainnya dan sebagainya. Tetapi sebagai tujuan dari catur purusa arta, kata arta itu berarti harta benda. Harta berarti benda-benda materi atau kekayaan sebagai sumber kebutuhan duniawi.
yang merupakan alat untuk mencapai kepuasan hidup. Secara singkatnya, harta di samping berarti harta benda, materi kekayaan yang dapat dirasakan, dimiliki, dan dinikmati. Harta memiliki fungsi. Yang pertama untuk beryatnya, ya, melaksanakan pacayatnya. Ya. Yang kedua mewujudkan jagat hita atau kebahagiaan dunia, seperti untuk kemakmuran, kesejahteraan, untuk pangan, sandang, papan. Ya. Apa itu pangan? Pangan identik dengan boga, ya, yaitu makanan, minuman. Kemudian sandang. Sandang itu upaboga, ya. Pakaian, perhiasan, itu sandang namanya. Kemudian papan, pariboga, ya, yaitu kebutuhan sosial, ya, seperti perumahan. Ya. Yang kedua untuk dana-dana, ya. Dana apa saja, atau istilah dana punia, ya. Untuk dana sosial, ya, dharma, ya. Untuk kemakmuran, kesejahteraan, modal berdagang, ya, membangun usaha, perusahaan misalkan. Untuk kenikmatan, ya, berupa makanan, pendidikan. Jadi itu fungsi dari harta benda. Kemudian yang berikutnya kama. Apa kama? Kama berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberi kepuasan atau kesejahteraan hidup. Kepuasan atau kenikmatan tersebut memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia. Biasanya kama itu diartikan dengan kesenangan, cinta. Kama adalah suatu tujuan kebahagiaan, kenikmatan yang didapat melalui indera, tetapi harus berlandaskan dharma dalam memenuhinya. Jadi sekali lagi dharma lah dalam menuntun pemenuhan daripada kama, pemenuhan nafsu ini. Sehingga penyalurannya sesuai, ya, pada tempatnya. Yang berikut ini moksa, ya. Ketenangan, ya, kebahagiaan spiritual yang kekal abadi. Menyatunya Atman dengan Brahman. Ya, sampai di sini siswa-siswiku sekalian, ya. Dari pertemuan yang disampaikan dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu bersatunya antara Atman dengan Brahman. Atman Brahman Aikyam, ya. Kemudian yang berikutnya, jalan menuju moksa ada 4, Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, Yoga Marga. Tujuan hidup, ya, catur perusaha arta, ya, dharma, kama, arta, moksa. Sampai di sini pertemuan proses pembelajaran kita pada kesempatan ini, siswa-siswi sekalian, ya. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silahkan siswa-siswi sekalian kirim pertanyaan tersebut via WA grup kita, ya. Kita diskusi di WA grup kita, ya. Jadi setelah kita diskusi, ya, silahkan siswa-siswi sekalian menjawab evaluasi, ya, latihan yang sudah Bapak kirim yaitu ke WA grup pula, ya. Jadi nanti dikumpul, dipoto, ya, jawabannya dikirim ke WA pribadi Bapak. Nah, agar Bapak bisa mengoreksinya. Mari kita sama-sama menutup pertemuan ini dengan mengucap Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.